Di negeri sebesar Indonesia, masih ada anak-anak yang harus mengubur cita-cita karena putus sekolah. Data Susenas 2021 menunjukkan 76% keluarga mengakui bahwa anak mereka putus sekolah karena alasan ekonomi. Di balik angka itu ada begitu banyak cerita. Ada anak yang terpaksa bekerja, ada yang harus menjaga adik agar orang tuanya dapat mencari nafkah, ada pula yang hanya mampu memandang sekolah dari kejauhan. Namun pada Januari 2025, sebuah harapan besar mulai dinyalakan. Presiden Prabowo Subianto menggagas sekolah rakyat. Bukan sekedar sekolah, sebab sejak awal konstitusi telah menitipkan amanat yang sangat jelas. Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan, fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Sekolah rakyat hadir untuk menjalankan amanat itu. Sebuah gerakan untuk memuliakan wong cilik, menjangkau mereka yang selama ini belum terjangkau, dan memungkinkan sesuatu yang sebelumnya dianggap tidak mungkin. Arahan Presiden segera bergerak menjadi kerja nyata. Pada April 2025, tim formatur penyelenggaraan sekolah rakyat dibentuk dengan melibatkan berbagai kementerian dan lembaga. Negara bergerak bersama. Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN digunakan sebagai dasar penetapan sasaran dan perekrutan siswa. DTSN menjadi fondasi agar kesempatan ini benar-benar sampai kepada anak-anak dari keluarga yang paling membutuhkan. Guru dipersiapkan, wali asrama dihadirkan, tenaga kependidikan dibentuk. Dalam waktu yang sangat singkat, kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah bergerak melakukan revitalisasi. Gedung-gedung pelatihan, balai pemerintah, hingga rumah susun disulap menjadi sekolah rakyat rintisan. Tempat-tempat yang sebelumnya sunyi mulai dipenuhi meja belajar, tempat tidur, buku, seragam, dan suara anak-anak yang kembali berani menyebutkan cita-citanya. Seluruh proses diawasi secara ketat dan terpadu. Setiap langkah dijaga agar berjalan transparan, akuntabel, dan tetap berada dalam satu tujuan besar. Memastikan tidak ada lagi anak Indonesia yang kehilangan masa depan hanya karena terlahir dalam kemiskinan. Kerja besar itu segera membuahkan hasil. Pada Juli 2025, sebanyak 63 titik sekolah rakyat rintisan resmi beroperasi. Pada Agustus, bertambah 37 titik. Pada September, berkembang lagi dengan 66 titik. Menjelang akhir tahun, sebanyak 166 sekolah rakyat rintisan telah beroperasi di seluruh Indonesia dan menjadi rumah belajar bagi lebih dari 15.000 anak. Dari Sumatera hingga Papua, dari kota-kota besar hingga wilayah yang jauh dari pusat kesempatan. Di saat yang sama, pembangunan sekolah rakyat permanen terus dikebut. Pada Juni 2026, sebanyak 104 titik sekolah rakyat permanen telah memasuki tahap akhir. Satu persatu gedung berdiri, ruang kelas, asrama, ruang makan, tempat ibadah, fasilitas olahraga, dan ruang kreativitas dipersiapkan untuk menyambut peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027. Memasuki fase berikutnya, sekolah rakyat bergerak semakin besar. Pemerintah menyiapkan 178 sekolah rakyat untuk beroperasi secara nasional, terdiri atas 93 sekolah permanen, 77 sekolah rintisan tahun 2025, serta 8 sekolah rintisan baru tahun 2026. Saat ini penjangkauan telah dilakukan terhadap 48.975 bakal calon siswa yang mayoritas berasal dari keluarga paling rentan pada desil 1 dan 2 DTSN. Mereka bukan sekedar angka, mereka adalah anak-anak Indonesia yang selama ini nyaris tak terlihat. Anak tukang beca, anak petani, anak nelayan, anak buruh, anak dari keluarga yang hidup dalam keterbatasan. Kini mereka memiliki tempat untuk belajar, tempat untuk tumbuh. Inilah transformasi besar pendidikan gratis berbasis asrama di Indonesia. Sekolah rakyat sedang mengubah masa depan sebuah keluarga, bahkan sebuah generasi. Hari ini, sekolah rakyat bukan lagi sekedar gagasan. Sekolah rakyat telah berdiri, sekolah rakyat telah hidup, sekolah rakyat telah menjangkau ribuan anak. Dan dari ruang-ruang kelas sederhana itu, sedang tumbuh generasi baru Indonesia. Inilah sekolah rakyat, gerakan besar untuk memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan.